Tadi siapa yang berangkatnya paling pagi? Iya Noja, tadi ibu lihat Noja berangkatnya paling pagi ya. Bagus. Itu menandakan sikap disiplin. Coba Noja pimpin doanya. Amin. Oke, udah pada sarapan belum? Belum? Oh udah. Ya jangan lupa sarapan ya. Sebelum berangkat kita harus sarapan dulu supaya kita ada energinya, supaya belajarnya konsen. Oke, supaya menambah semangat kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu. Gimana? Lagu apa? Lagunya lagu Pancasila, pada hafal kan? Coba kita nyanyi dulu ya bareng-bareng. Coba semuanya bangun biar tambah semangat. Membaca buku 15 menit ya, literasi dulu. Sini ibu punya buku baru. Coba apa judul bukunya? Iya betul itu Pak. Obat yang ada di sekitar kita. Ada yang tahu nggak isinya tentang apa? Isinya ada obat sakit emah, sakit gigi, sakinah. Sini siapa yang suka sakit gigi? Siapa suka sakit gigi? Kenapa? Udah suka gosok gigi ya? Nih, gue kasih tahu ya. Kalau kita sakit gigi, obatnya yaitu yang ada tanaman yang ada di sekitar kita, seperti serai. Kalian tahu tanaman serai? Nah, kalau tidak cengkeh. Bagaimana caranya Bu? Syaratnya kita rebus tanamannya, lalu airnya kita minum. Nah, dan jangan lupa juga untuk rajin gosok gigi supaya gigi kita tidak sakit, tidak bolong, supaya bersih. Oke, kita baca buku dulu ya 15 menit sembari ibu absen. Ibu absen. Aldi, hadir. Bella, hadir. Sinta Bella, hadir. Dinda sakit ya, masih sakit. Udah berapa hari? Udah 3 hari. Nanti kita tengok bareng-bareng ya. Kalau ada yang sakit kita tengok. Elsa hadir. Safira Wanuja hadir. Silva hadir. Berarti yang tidak hadir hanya Dinda. Oke, sudah semua bacanya. Jika sudah, kita masuk pembelajaran. Oke, pembelajaran kali ini tema 8, tema 3, yaitu pembelajaran pertama. Coba dibuka dulu bukunya, disiapkan alat tulisnya. Sudah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk menentukan pembelajaran yang ada di cerita fiksi. Lalu untuk menentukan sifat tokoh sifat yang ada pada cerita fiksi.
fiksi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Ada yang tahu cerita fiksi itu apa? Iya, betul. Cerita tidak sungguhan atau cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya atau tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, setelah belajar cerita fiksi, hari ini kita belajar untuk mengetahui sifat dan tokoh pada cerita fiksi. Coba buka bukunya, halaman 127. Sudah ketemu halamannya? Sudah. Jika sudah, kita baca dalam hati ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca yang judulnya ini Angsa dan Telur Emas Aisyah. Nah, kita baca dalam hati ya. 1, 2, 3, baca dalam hati, mulai. Oke, sudah 10 menit ya, waktunya sudah habis. Lihat ibu semua ya, perhatikan. Coba setelah membaca cerita fiksi Angsa dan Telur Emas, apa hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita ini? Iya sih Pak, betul, kita harus bersyukur. Noja, iya benar, jangan serakah hikmahnya. Setelah membaca cerita ini, kita dapat mengambil hikmah. Kita sebagai manusia harus mensyukuri apa yang kita punya. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Jadi kita tidak boleh serakah ya anak-anak. Jangan seperti petani yang memiliki seekor angsa. Di sini tadinya sangat serakah. Petaninya hanya ingin kaya. Oke, ini punya games nih. Kita nyanyi sambil memparalelkan atau mengoperkan ini ya, spidol. Kalau lagunya sudah berhenti, nanti kalian maju untuk mengambil pertanyaan yang ada di papan misteri ini. Oke, kita mulai dari sini. Lagunya lagu Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali, minta dasa empat kali, sorok kiri, sorok ke kanan, la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 . Hop, iya, Cinta Bella ya berartinya. Coba maju. Kita ambil pertanyaannya. Pertanyaannya gampang kok, tentang tadi cerita fiksi yang kalian baca. Pasti yang sudah baca tahu jawabannya. Nah, yang mana? Yang ini. Oke, itu ya. Ini. Bacakan. Siapakah tokoh utama dalam cerita di atas? Cinta Bella. Gampang kan? Siapa? Iya betul, petani. Betul sekali, petani. Oke, lanjut ya. Mulai lagi. Berhentinya di siapa? Di siapa? Coba siapa pilih yang mana? Yang ini. Baik, bacakan. Bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? Wah, gampang nih, bagaimana sikapnya? Ya betul, serakah. Sikapnya serakah dan tidak mau bersyukur. Oke, mau lanjut apa mau udah? Udah pada capek ya? Ya udah, kalian buka halaman 128. Di sini ada ayo berlatih. Kalian isi ya. Ibu beri waktu 10 menit. Ditulis lalu dijawab. Oke? Oke, kita bahas ya. Tadi sudah dinilai oleh ibu. Kita bahas pertanyaannya. Apa inti dari cerita tersebut?
Intinya yaitu tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsanya bertelur emas. Lalu petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Yang itu ceritanya. Lalu yang kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Tokoh utamanya yaitu petani. Oke. Yang ketiga, bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? Sikap yang dimiliki tokoh utama yaitu serakah dan tidak mau bersyukur. Oke, yang keempat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah dia peroleh? Seharusnya tokoh utama bersyukur atas nikmat yang sudah dia peroleh. Oke, yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, saya akan bersyukur terhadap rezeki yang sudah diperoleh. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kali ini Ibu akan mereview pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang apa saja? Ya betul, kita sudah bernyanyi, literasi, buku, membaca cerita fiksi. Lalu kita sudah belajar tentang menentukan sifat dan tokoh sifat pada cerita fiksi. Oke, jika sudah mengerti, Ibu beri tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Tugas halaman 130 yang ayo berdiskusi. Tugasnya tugas berkelompok ya, kalian berkelompok. Nanti kelompoknya Ibu bagi. Satu kelompok terdiri atas 5 anak. Nanti kalian mencari buku cerita fiksi. Buku cerita fiksi banyak ya di perpustakaan. Kalian cari. Di sini ada contohnya nih, sudah ada contohnya. Kalian nanti menentukan judul cerita, tokoh dalam cerita, sifat tokoh dalam cerita, dan inti cerita dari hasil diskusi. Nanti yang tabel ini kalian tulis di kertas lembar kelompok. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Sini nanti kalian mencari buku cerita fiksi. Sini ada berarti kalian mencari buku cerita fiksinya 5. Berarti satu orang mencari buku cerita fiksi 1. Lalu ditentukan judul cerita, tokoh dalam cerita, sifat tokoh dalam cerita, inti cerita dari hasil diskusi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham tugasnya semua? Paham. Alhamdulillah. Oke, jika sudah mengerti semua, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. KM pimpin doanya. Amin. Oke, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, jangan main langsung pulang, oke?